Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Oke, semuanya siap? Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Miss akan absen dulu ya. Oke, yang pertama, Lutfia masuk. Oke, masuk. Lizavina ada? Oke, ada. Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama, I want to congratulate you all. Miss ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah berhasil naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dulunya yang kemarin masih kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Sekarang kalian sudah kelas 10. Congratulations for your achievement. Nah, di kelas 10 ini I'm going to explore with you about the adventure of English in grade 10. Excited, right? Oke. First, untuk yang pertama, materi hari ini, Miss kira you do know me and I do know you either. Kita belum saling mengenal ya. Maka untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara memperkenalkan diri kita dengan materi talking about self. Jadi nanti kita akan belajar nih apa-apa saja sih yang harus disebutkan ketika memperkenalkan diri. Nah, di materi hari ini nanti akan terbagi menjadi 3 poin ya. Yang pertama, things to talk and talking about self. Jadi apa saja sih yang harus dibahas? Lalu yang kedua, introducing yourself, memperkenalkan diri sendiri. Dan yang ketiga terakhir adalah introducing other people, memperkenalkan orang lain. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Pembahasan yang pertama yaitu things to talk in talking about self. Apa saja sih yang harus kita ungkapkan ketika kita memperkenalkan diri kita? Oke, yang pertama ada name. Name itu apa? Nama, betul. Jadi ini wajib ya, ketika kalian memperkenalkan diri harus menyebutkan nama. Oke, selanjutnya ada age, usia. Kalian ini usianya berapa sih? Umur kalian ini sudah berapa sih? Ini bisa masuk untuk perkenalan diri. Selanjutnya ada address. Address atau alamat. Alamat di sini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kalian itu asalnya dari mana sih? Tempat lahir kalian itu di mana? Jadi tempat asal kalian ya, tempat asalnya. Dan yang kedua adalah kalian sekarang ini tinggal di mana gitu. Jadi berbeda antara 2 hal itu. Untuk penjelasannya nanti ya. Selanjutnya setelah address ada occupation. Ada yang tahu occupation itu apa? Ya, apa Mbak? Pekerjaan. Betul sekali, occupation itu pekerjaan. Selanjutnya setelah occupation ada hobi. Hobi atau kesukaan. Nah, yang terakhir ada family. Family ini kalian bisa memberitahukan, seumpamanya kalian memberitahukan kalian punya saudara berapa sih gitu. Family ini boleh ya diberitahukan dalam maksudnya boleh diungkapkan ketika kita memperkenalkan diri, selama itu dalam batas yang wajar atau masih hal-hal yang umum ya. Oke? Paham ya untuk yang pertama? Oke, good. Oke, kelas masuk ke poin yang kedua yaitu introducing yourself. Jadi kita akan belajar bagaimana sih ungkapan-ungkapan untuk memperkenalkan diri kita. Dari yang pertama, ketika kita ingin mengungkapkan nama, kita dapat menggunakan my name is bla 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 or I am bla bla bla. Misalnya, contohnya ya, my name is Ninda Rizky or I am Ninda Rizky. Lalu bagaimana Miss kalau kita ingin
menyebutkan nama panggilan. Nah, kalian dapat menggunakan ini. Yang kedua, you can call me bla bla bla. Jadi misalnya tadi ya, nama lengkapnya kan Ninda Rizky dan nama panggilannya Ninda. Jadi you can call me Ninda gitu. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ini untuk ungkapan apa nih? Sepertinya kalian tahu. Apa? Apa, Mas? Umur? Oke, betul. I am bla 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 years old untuk kita mengungkapkan umur kita. Seumpamanya umur kalian 16 tahun. Jadi I am 16 years old. Oke, good. Selanjutnya ini ada dua ungkapan ya, sedikit membingungkan. Ini mirip tapi agak membingungkan. Bedanya hanya di in dan on. I was born in dan I was born on. Nah, di sini perbedaannya tadi ada di in dan on. Ketika kita menggunakan in, maka setelahnya harus diisi dengan place atau tempat. Tempat di mana kalian dilahirkan, ya. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut place of birth atau POB gitu. Sedangkan kalau yang on ini diisi dengan tanggal atau date of birth, disingkat DOB. Jadi misalnya lahirnya di Surabaya tanggal 20 Juni 1999. Jadi kalimatnya akan begini. I was born in Surabaya. I was born on 20 June 1999. Oke? Paham ya perbedaannya? Kalau in itu place of birth, kalau on itu date of birth. Oke, good. Selanjutnya ini mengenai alamat nih, address. I am originally from dan I now live in. Tadi kan Miss sudah bilang untuk alamat itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk tempat asal ya, tempat aslinya. Aslinya kalian ini dari mana sih? Dan yang kedua, ini adalah tempat di mana kalian tinggal sekarang gitu. Jadi misalnya asalnya kalian dari Surabaya, tetapi karena suatu hal kalian ini sekarang pindah di Jakarta gitu. Di sini yang digarisbawahi adalah kata originally ini. Maknanya adalah aslinya. Jadi misalkan contohkan, tadi aslinya dari Surabaya lalu pindah ke Jakarta. I am originally from Surabaya. I now live in Jakarta gitu. Atau bisa digabungkan dengan but ya. I am originally from Surabaya, but now I live in Jakarta gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya apa ya tadi? Setelah address tadi kita membahas apa ya? Apa? Pekerjaan, benar, occupation. I am apa nih pekerjaan kalian? Teacher kah atau student kah? Kalau umpamanya student, I am a student. Tapi kalian bisa melengkapinya dengan nama tempat kalian sekolah. Misalnya, I am a student in SMA Budi Pekerti. Begitu. Selanjutnya, my hobby is, kesukaan saya adalah, misalnya kalian sukanya apa nih? Membaca gitu ya. My hobby is reading. Good. Selanjutnya yang terakhir adalah I have bla 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 brother or sister. Di sini bla 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 ini bisa kalian isi dengan jumlah saudara kalian. Misalnya I have 2 brothers and 1 sister. Gitu. Jadi ini dia beberapa ungkapan untuk memperkenalkan diri. Oke, Miss mau bertanya nih sama kalian. Kira-kira sopan nggak sih ketika kita bertemu orang terus kita langsung memperkenalkan diri kita? My name is bla 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 gitu. Menurut kalian sopan nggak? Oke, kurang sopan ya. Jadi kita itu harus meminta izin terlebih dahulu sebelum kita memperkenalkan diri kita. Jadi di sini sudah disiapkan beberapa expression yang bisa digunakan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memperkenalkan diri. Ada yang pertama, hello, let me introduce myself. Dan yang kedua,
Hi, I would like to introduce myself. And the last one is allow me to introduce myself. Ketiga ekspresi ini maknanya sama ya, untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri. Jadi nanti jatuhnya akan lebih sopan ketika kita meminta izin terlebih dahulu, setelah itu baru memperkenalkan diri. Nah, supaya kalian tidak bingung, Miss akan contohkan ya. Jadi yang pertama, minta izin dulu nih. Hello, let me introduce myself. My name is Ninda Rizky. You can call me Ninda. I am 21 years old. I was born in Ponorogo. I was born on 20 June 1999. I am originally from Ponorogo, but now I live in Surabaya. I am a student. My hobby is cooking. I have one brother. Gitu ya, paham kan? Oke. Poin selanjutnya yang ketiga adalah introducing other people, memperkenalkan orang lain. Jadi kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk memperkenalkan orang lain. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit dengan yang tadi yang kita belajar memperkenalkan diri sendiri. Perbedaannya hanya pada subjeknya. Ya, diingat-ingat pada subjeknya. Ketika kita memperkenalkan diri sendiri, maka kita akan menggunakan I dan possessive adjektifnya my. Sedangkan ketika kita memperkenalkan orang lain, jadi kita mengenalkan orang lain loh ya, kita menggunakan dia atau dalam bahasa Inggris he or she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Dan dengan possessive adjektifnya menjadi his or her, gitu ya. Jadi ungkapannya masih sama, hanya subjeknya yang berbeda. Yang pertama, his or her name is bla bla bla, untuk namanya, betul. Nah, untuk nama panggilannya, you can call his or her bla bla bla, gitu. Untuk umur, he or she is bla 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 years old. Nah, ini untuk POB, he or she was born in bla bla bla. Sedangkan setelah POB apa? DOB, oke. He or she was born on bla bla bla. Nah, untuk alamat, address ya, mengenai address, he or she is originally from bla bla bla. Tadi originally tadi untuk apa? Tempat asli atau asal ya. Nah, selanjutnya he or she now live in, gimana sih tempat tinggal yang sekarang gitu. Nah, untuk occupation, he or she is a bla 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 gitu. Nah, selanjutnya untuk hobi nih, untuk kesukaan orang yang kita kenalkan gitu. His or her hobby is bla bla bla. Sedangkan yang terakhir, he or she has bla 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 brother or sister, untuk memperkenalkan atau mengungkapkan family atau keluarga. Mudah kan? Ya, diingat bedanya hanya pada subjeknya. Ketika memperkenalkan diri menggunakan I dengan possessive adjective my, tapi ketika memperkenalkan orang lain menggunakan he or she dengan possessive adjective his or her. Oke, paham ya? Oke, good. Oke, masih sama ya dengan ketika kita ingin memperkenalkan diri, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Sama, ketika kita ingin memperkenalkan orang lain, kita juga harus meminta izin terlebih dahulu agar lebih sopan. Oke, ungkapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, let me introduce you to bla bla bla. Bla 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 ini diisi dengan nama teman kalian, oke? Ada juga I would like to introduce my friend to you. Nah, yang terakhir I would like you to meet bla bla bla. Ingat, diisi dengan nama teman. Jadi gitu. Agar kita lebih sopan harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memperkenalkan baik diri kita
sendiri maupun ketika kita memperkenalkan orang lain. Paham ya, anak-anak? Oke, kelas, Miss ada tambahan materi sedikit nih, gitu. Apa sih, Miss, materi tambahannya? Kok nambah-nambah terus? Jadi gini, tambahannya ini adalah ketika ada seseorang yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita, gitu. Kan tidak mungkin ya kita hanya diam saja gitu. Jadi kita belajar untuk merespon ketika ada orang yang telah selesai memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita bisa menggunakan ungkapan seperti berikut ini. Nice to meet you. Happy to meet you. How do you do? Jadi ketiga ungkapan ini seperti yang Miss tadi bilang digunakan untuk merespon ketika ada seseorang yang telah selesai memperkenalkan dirinya kepada kita. Ketiga ungkapan ini maknanya sama kok, yaitu senang berjumpa denganmu, senang berjumpa dengan Anda gitu. Jadi kalian bisa gunakan ini ya. Dan satu tambahan lagi, ini di sampingnya itu ungkapan yang kita gunakan ketika kita telah selesai bercakap-cakap, entah itu mengobrol atau setelah kita selesai memperkenalkan diri kita. Kan tidak mungkin ya setelah kita selesai perkenalan diri terus kita tiba-tiba pergi gitu, kan nanti tidak sopan. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini, goodbye, bye, atau see you later gitu. Jadi bisa menggunakan ketiga ungkapan ini setelah kita selesai bercakap-cakap atau memperkenalkan diri. Oke, kelas, materi hari ini selesai. Oke, any question? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kalian kurang paham? Silahkan, boleh bertanya. Tidak ada? Benar? Oh, Miss yakin nih kalian sudah pasti bisa ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu coba kalian tulis, kalian memperkenalkan diri, introducing yourself di kertas, coba ya. Miss kasih waktu 15 menit, oke? Silahkan. Oke, bagaimana kelas? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Oke, Miss ingin tahu nih, coba ada yang mempraktekkan ya. Miss pilih siapa ya ini? Oke, Vina, silahkan berdiri ya. Teman-temannya mendengarkan, oke? Jangan berisik. Silahkan. Oke, good. Iya. Oke, good. Semuanya beri tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti Miss yakin kalian semua sudah memahami materi hari ini. Oke. Oh iya, ketua kelas, Miss minta tolong ya, kertas temannya yang ini dikumpulkan ya, dan tolong ditaruh di meja Miss. Oke, Miss minta tolong ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan dikerjakan exercise pada halaman 8 bagian A dan juga B. A dan B saja untuk menambah pemahaman kalian. Nanti akan kita cocokkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Setelah itu jangan lupa nih, setelah kalian mengerjakan homework PR kalian, dibuka chapter selanjutnya, dipelajari ya. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, I think enough. Menurut Miss ini sudah cukup. Terima kasih untuk hari ini. Miss senang sekali mengajar di kelas ini. Kalian begitu aktif dan juga responsif. Miss senang. Oke, jangan lupa belajar di rumah. Hati-hati, jaga kesehatan dan tetap semangat. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.